Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jemaah Maghrib rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas segala petunjuk cahaya ilmu yang sudah diberikan kepada kita semuanya sehingga kita bisa berjalan di muka bumi ini secara benar sesuai dengan ketentuan syariat agama Allah. Ilmu yang kita miliki yang membuat kita bisa berjalan dengan benar. Ya, karena memang fungsi daripada ilmu itu adalah untuk membuat kita mengetahui mana yang hak dan yang batil, mana yang benar, mana yang salah dan sebagainya. Itu semuanya bisa kita fahami dengan ilmu kita. Ketika kita sudah memahami ilmunya, maka kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar bisa mengamalkan ilmu tersebut. Ya, kita meminta hidayah pemahaman dan hidayah kekuatan untuk bisa menjalankannya. Ya, bedanya orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu ibarat orang yang buta dengan orang yang bisa melihat. Gitu. Cara mudahnya kita ibaratkan dahulu kala nenek moyang kita atau kakek nenek kita ketika terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan. Apa yang dikatakan oleh mereka? Ya, ada yang tahu? Katanya matahari ini srengenge dipangan buta nggih. Itu. Sehingga apa yang terjadi karena tidak ada ilmu, maka mereka membunyikan apa ya? Dulu ya, kentongan ataupun lumpang geger. Agar supaya apa? Agar supaya buta terongnya melepaskan srengenge biar tidak dimakan lagi. Itu saking karena tidak punya ilmu. Ini contoh yang mudah saja. Sehingga ketika kita mempelajari bagaimana peredaran bumi, peredaran matahari dan bulan, kadang itu berada pada satu garis lurus. Sehingga apa yang terjadi, cahaya matahari tidak sampai ke bumi karena tertutup oleh bulan, sehingga terjadilah gerhana matahari. Ini ilmunya seperti itu. Ya, orang zaman dahulu tidak mengetahui. Nah, itu contoh yang paling mudah. Yang contoh yang lain misalnya zaman dahulu sekali lagi. Sebelum kita memahami ilmu-ilmu baik ilmu dunia maupun ilmu syariat, ya ketika ada orang meninggal dunia, ini ilmu-ilmu yang sangat banyak berada di masyarakat, ya. Ketika orang meninggal dunia dalam keadaan hamil, biasanya jadi apa? Jadi kunti. Itu ada. Ya, itu semuanya adalah karena tidak adanya ilmu. Ketika kita mempelajari ilmu tersebut tidak mungkin, ya, orang yang sudah meninggal dunia itu ada dinding pemisah yang namanya dalam bahasa Arabnya barzakh. Ini pemisah, tidak mungkin orang yang hidup masuk ke alam barzakh, orang yang mati pun tidak mungkin kembali ke alam dunia. Apa malik dadi kunti, malik dadi vampir, malik dadi apa, itu semuanya
ini gunanya ilmu. Itu. Ya banyak sekali ya ilmu pemahaman kita, sehingga kadang karena kesalahan pemahaman sehingga kita salah di dalam melangkah. Ya, salah di dalam melangkah. Sehingga Allah Tabarak wa Ta'ala memberikan kita hidayah melalui Rasulullah, Al-Quran dan As-Sunnah, agar mengetahui apa-apa yang tidak kita ketahui. Ya, banyak sekali. Ketika kita salah dalam berilmu, maka kita akan salah dalam beramal. Ya, yang contoh yang mudah saja ya panjenengan, ya kalau mempunyai akidah, mempunyai ilmu, kalau misalnya menanam padinya, kon kira waena apik kue kudu diwehi apa? Zaman dahulu kudu orang nggo pupuk nganggone sajen. Berbeda jangan orang sekarang. Itu ya, karena bedanya ilmu maka akan beda pelaksanaannya. Gitu. Belum lagi dilihat dari sisi akidah. Ini pentingnya ilmu itu. Saya mau menggambarkan bahwa pentingnya ilmu itu seperti itu. Agar supaya kita mempunyai ilmunya, sehingga kita bisa menjalankan segala sesuatu berdasarkan ilmu tersebut. Ya, ibadah, khususnya masalah ibadah, jangan sampai kita beribadah tanpa ilmu, jangan sampai. Ya, apalagi juga masalah dunia juga seperti itu, jangan sampai kita melakukan sesuatu tanpa punya dasar ilmu. Semuanya akan menyesatkan. Menjadi presiden misalnya tanpa pakai ilmu, terus jadinya apa negara ini? Itu. Sekarang coba panjenengan bayangkan di Indonesia khususnya, ya para selebriti, tahu ya selebriti ya, artis nggih. Artis kon dadi anggota DPR, kira-kira tayang mikir mboten menurut panjenengan? Bisa mikir negara mboten? Ya. Ini kan salah kaprah, sesuatu yang salah kaprah. Sehingga apa yang terjadi ketika negara ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak berilmu, ya bubar, nggih. Mereka hanya mengandalkan ketenaran, mengandalkan kekayaan, ya. Tapi yang dilala, sing milih ya gelem, ya sing deleng apa nih kadang nggak milih sing paling ngaju, atau yang paling gagah, atau yang paling banyak. Makanya ya jamaah rahimakumullah, para ustadz, para mubalik, mereka senantiasa berusaha untuk mendidik jamaah, ya, untuk mendidik semua kalangan masyarakat agar mempunyai ilmu yang sahihah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau masyarakat punya dasar ilmu syariat secara benar, maka insya Allah semuanya akan dipermudah. Itu makanya dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah, ini fondasi. Ya, fondasi untuk bisa apa? Untuk bisa menjalankan kehidupan ini secara benar. Ketika fondasinya, saya sudah sering sampaikan, kalau kaum muslimin fondasi Quran dan Sunnahnya lemah, itu ibarat buih di lautan, tidak ada nilainya. Qur'akeh tapi langka, tidak ada kekuatannya. Itu. Ya, kelihatannya banyak ya, ketika ada pengajian, gitu. Kalau kita kajian, kalau yang ramai-ramai itu pengajian yang bercampur baur, ya panjenengan bisa lihat sendiri. Yang datang luar biasa banyak. Gimana betul? Itu. Apakah itu menandakan kekuatan Islam? La, sama sekali bukan. Itu. Yang terjadi kerusakan di mana-mana.
Nih yang harus makanya penting untuk kita menguatkan diri kita, menguatkan keluarga kita dengan akidah kita yang benar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, tugas dakwah adalah tugas kita semuanya. Ya, siapapun yang kita dakwai dan qadarullah dia mendapatkan hidayah berkat dakwah panjenengan, ya panjenengan akan mendapatkan pahala dari Allah. Kata Rasulullah, senilai unta merah lebih berharga daripada nilai seekor unta merah. Itu. Ini gambaran dari Rasulullah. Itu. Jamaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan kajian terkait perjanjian Hudaybiyah. Kita kemarin sampai sedang membahas surat Al-Fath, ya, di akhir-akhir dari mulai ayat 20 sampai nanti insyaallah ke 29. Kemarin baru sampai ayat yang ini sampai ke 24, ya, ayat yang ke 24. Pada bagian akhir daripada surat Al-Fath, Allah mengabarkan kepada kita tentang orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Masuk Islam tidak secara kafah, tidak secara keseluruhan. Masuk Islam ketika ada untungnya. Ketika Islam itu dirasa menguntungkan, dia bersemangat dalam Islam. Ketika tidak menguntungkan, dia malas-malasan. Ini gambarannya seperti itu. Orang-orang pada zaman Rasulullah, orang-orang Arab Badui atau Arab Dusun, ya, ketika mereka diseru untuk melakukan umroh bersama Rasulullah, ya, mereka banyak yang tidak ikut, alasannya macam-macam. Itu. Akan tetapi ketika Rasulullah menyatakan setelah pulang dari Hudaybiyah, Rasulullah kurang lebih hanya istirahat 20-an hari, lalu bertolak menuju Khaybar. Khaybar itu adalah sebuah tempat komunitas Yahudi. Penduduk Yahudi Khaybar itulah yang mengojok-ojoki bahasa Indonesia apa? Mempengaruhi orang-orang Arab untuk menyerang kaum muslimin. Dedengkotnya ini Yahudi, sehingga setelah perjanjian Hudaybiyah dengan orang kafir selesai, Rasulullah fokus untuk menyerang Khaybar. Dan orang-orang Arab Badui ini mendaftar, saya ikut kalau ke Khaybar, karena mereka tahu Khaybar itu adalah negeri yang kaya karena tempatnya perkebunan korma, sehingga pasti di dalam bayangan mereka akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Akan tapi ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang boleh ke Khaybar adalah yang kemarin ikut umroh bersama Rasulullah, ya, sejumlah 1.400 sekian, ditambah sedikit nanti kira-kira 1.600 orang yang berjihad diperbolehkan oleh Rasulullah untuk menuju Khaybar. Kemarin sudah kami sampaikan terkait ini ayat yang saya ulangi sedikit, ayat yang ke-23. Sunnatullahil lati qad khalat min qabl, ya, bahwasanya sunnatullah atau hukum Allah, kalau dalam bahasa orang sekarang, ya, orang-orang kafir mengatakan hukum alam, ya, karena mereka tidak mempercayai adanya Allah, sehingga mereka mengatakan hukum alam. Kemarin sudah kami sampaikan, yang namanya sunnatullah itu segala sesuatu yang memang sudah ditentukan oleh Allah, ya. Ketika orang sakit ya harus berobat, ya, mau makan ya kudu gelem itu sunnatullah, ya. Kalau kita bekerja pasti akan mendapatkan hasil, itu sunnatullah. Tidak ada perubahan. Qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdilan. Dan kamu tidak akan mendapatkan sunnatullah itu perubahan, tidak akan berubah sunnatullah sampai akhir zaman. Ya. Orang yang sudah tua ya nanti akan mati. Orang yang mati pasti akan memasuki alam barzah dan akan dimasukkan ke sorga dan neraka. Itu ketentuan Allah yang tidak akan pernah berubah. Siapa yang berbuat baik, hakikatnya dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Ini sunnatullah.
Siapa yang berbuat buruk pasti akan merasakan akibatnya. Sapa sing nandur pasti ngun. Ini sunatullah. Baik itu kita nandur kebaikan maupun nandur keburukan. Semuanya kan tadi ini akidah yang harus kita imani. Aja gamam, jangan gamam untuk berbuat baik. Ya, jangan pelit dengan diri sendiri, dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran. Kalau ada kesempatan untuk berbuat baik, karena Allah tidaklah diam, ya, tidak ada diam. Allah akan senantiasa membalas, baik kebaikan maupun keburukan. Bedanya Allah itu kalau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau keburukan sebagian besar itu dimaafkan. Itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbeda dengan panjenengan. Kebalikannya kadang-kadang kebaikan dibalas dengan atau kadang itu seperti itu. Beda dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sudah kami sampaikan, lanjutkan sedikit. Saya ulang sedikit biar nyambung. Wa huwallazi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah. Dia yang sudah menahan tangan-tangan mereka dari kalian dan tangan-tangan kalian dari mereka di jantung kota Mekah. Artinya Allah yang menahan kaum muslimin maupun kaum musyrikin untuk tidak saling menyerang pada saat perjanjian yang terjadi di Hudaybiyah ini. Padahal situasinya sudah gawat. Ya, situasinya sudah gawat. Rasulullah bersama 1.300 sahabatnya berniat melakukan umroh, sudah membawa hewan kurban. Akan tetapi ditahan oleh orang kafir Quraisy, tidak boleh memasuki. Ya, tidak boleh memasuki Mekah. Akhirnya tercapailah kesepakatan perjanjian damai 10 tahun dan Rasulullah boleh melakukan umroh di tahun yang akan datang. Ini ayatnya. Wa kana Allahu bima ta'maluna basir. Allah mengetahui apa yang kalian lakukan. Padahal ya, humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram. Padahal mereka orang-orang kafir dan sudah menghalang-halangi kamu untuk memasuki Masjidil Haram wal hadya ma'kufan, dan binatang-binatang hadya itu adalah binatang untuk disembelih. Hadi ya, untuk disembelih ketika melakukan umroh maupun haji, itu namanya haji. Itu. Agar supaya haji tersebut, binatang korban tersebut tidak sampai kepada tempat penyembelihannya. Ini ya, Allah menahan agar kaum muslimin dan orang musyrik tidak saling berperang, padahal mereka orang-orang kafir yang sudah melarang Rasulullah beserta para sahabatnya untuk melakukan umroh ya, dan untuk menyembelih hewan kurbannya. Dan kita ketahui kemarin Rasulullah pada akhirnya Rasulullah menyembelih hewan kurbannya di Hudaybiyah. Itu ya, para sahabat semuanya juga seperti itu. Mereka melakukan takhallul dengan mencukur rambutnya. Ya, ada yang mencukur habis, ada yang hanya memotong saja. Dan Rasulullah mengatakan itu 3 kali, bahwa mencukur habis itu lebih afdal daripada hanya memotong sebagian. Nanti hanya dengan yang punya berkesempatan untuk melakukan umroh maupun haji, monggo usahakan cukur habis rambutnya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau la rijalu mu'minuna wa nisa'um mu'minan. Kalau tidak karena ada laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, maksudnya yang berada di kota Mekah. Maksudnya dia, pada saat Rasulullah datang, ada sebagian penduduk di Mekah yang mengaku beriman tapi mungkin masih menyembunyikan keimanannya. Kenapa harus disembunyikan? Karena kalau ketahuan mereka akan disakiti. Itu
Sehingga mereka menyembunyikan sholatnya masih umpet-umpetan dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Lam ta'lamuhum an tatauhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilmin. Yang kamu tidak mengetahui orang-orang tersebut dan kamu menimpakan kepada mereka sesuatu yang akan menjadi penyesalan karena kamu lakukan sesuatu dengan tanpa dasar ilmu. Itu. Kalau kamu menyerang mereka, padahal di dalamnya ada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, makanya kamu akan melakukan sesuatu yang membuat kamu menyesal sudah memerangi orang-orang yang sebenarnya sudah beriman. Gitu. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menahan dua pihak agar tidak saling menyerang. Allah berkuasa untuk itu. Ya. Allah lah yang mempunyai hati, yang menggerakkan hati. Yang menggerakkan hati. Makanya bisa Allah menahan semuanya. Liyudkhilallahu fi rahmatihi may yasha, dan agar supaya Allah memasukkan ke dalam rahmatnya siapa-siapa yang Dia kehendaki. Lau tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum adaban alima. Kalau sekiranya mereka tazayyalu itu terpisah, ya terpisah genah, kesing kafir, kesing mukmin. Ya, itu pasti akan diperintah oleh Allah untuk langsung diserang saja. Itu maksudnya. Jadi karena mereka bercampur aduk sehingga Allah tidak mengizinkan kaum muslimin untuk memerangi penduduk Mekah pada waktu itu maksudnya. Nanti ada saatnya di mana Rasulullah diperintah untuk memasuki kota Mekah. Idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul khamiyata hamiyatal jahiliyah. Ketika Allah menjadikan ketika orang-orang yang kafir menjadikan dalam hati mereka kebanggaan, ya kebanggaan dengan kebanggaan jahiliyah. Itu. Mereka merasa benar agama mereka, mereka merasa tinggi kedudukannya, mereka merasa banyak harta, ya dan sebagainya dan sebagainya. Itu semuanya adalah dalam bahasa Arabnya hamiyah, kebanggaan. Nah kan tapi hamiyah jahiliyah, ya kebanggaan jahiliyah. Padahal inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Tidak pantas kita membanggakan apa-apa yang kita punya. Pada hakikatnya kita tidak punya apa-apa. Ya. Kalau ada orang membanggakan kekayaannya, keturunannya, hartanya, itu sama. Ya, hamiyatal jahiliyah, kebanggaan jahiliyah. Yang pantas kita banggakan kalau memang kita mempunyai adalah ketakwaan kita. Ya, karena memang demikian muslimin. Kalau kita punya ketakwaan kepada Allah, itulah yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena memang Allah hanya memandang itu, melihat derajat seseorang dari ketakwaannya, bukan dari bagusnya, bukan dari cantiknya, bukan dari hartanya, bukan dari kedudukannya, bukan dari kepintarannya, bukan. Fa'anzalallahu sakinata ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Dan Allah menurunkan sakinahnya, ketenangannya kepada Rasul dan kepada orang-orang yang beriman. Fa'alzamahum kalimat taqwa, dan meresapkan dalam dadanya, dalam hatinya kalimat taqwa. Dia meresapkan, artinya Allah memasukkan, ya, ke dalam hati kita rasa takut kepada Allah, rasa takut kalau panjenengan meninggalkan sholat misalnya, merasa bersalah, itu adalah ketakwaan.
Itu Allah yang memasukkan dalam diri kita. Kita mau berbuat mencuri, ya ada yang membisiki, itu ketakwaan. Tapi kalau orang tidak mempunyai itu, maka akan mudah, ya. Dia meninggalkan sholat jamaah akan mudah, tidak merasa rugi. Orang sholat juga tidak merasa berdosa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini Allah yang menancapkan dalam diri hati orang yang beriman. Wa kanu ahaqqu biha wa ahla. Dan yang demikian itu hak bagi mereka dan mereka adalah ahlinya. Atau maksudnya ahlinya bukan dalam bahasa Indonesia ya, ahlinya itu adalah yang berhak itu. Wa kana Allahu bikulli syai'in aliman, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini kemarin sampai ayat ini. Kita lanjutkan. Allah melanjutkan, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Dan sungguh Allah sudah membenarkan ru'ya itu mimpi Rasulnya dengan benar. Rasulullah SAW bermimpi bahwasanya kaum muslimin akan memasuki Masjidil Haram, akan memasuki kota Mekah dengan aman. Makanya Rasulullah berangkat umroh, dikira bahwa janji Allah itu adalah tahun itu. Padahal tidak, ya. Makanya Rasulullah berangkat beserta 1.300 menganggap bahwasanya janji bahwa Allah akan kaum muslimin akan memasuki kota Mekah dengan aman itu adalah tahun itu, pada saat perjanjian Hudaybiyah. Ternyata Allah menangguhkan janji tersebut sampai tahun depannya lagi, seperti yang sudah kita bahas. Ini kalimatnya, laqad sadaqallahu wa rasulahu ru'ya bil haqq. Dan sungguh Allah sudah membenarkan mimpi Rasulnya. La tadkhulunnal masjidal haram, dan sungguh kamu akan memasuki Masjidil Haram insyaallah jika Allah menghendaki, aminin dengan aman, mukhallikina ru'usahum, dan kamu mencukur rambutmu, wa muqassirin, dan kamu sebagian memotong rambutmu, la takhafun, dan kamu tidak akan merasa takut. Ini adalah mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah bermimpi. Kita tahu bahwa mimpinya seorang nabi adalah wahyu. Berbeda dengan mimpinya panjenengan. Kalau ada orang zaman sekarang mimpi menerima wahyu bagaimana? Iya, ini kayak siapa? Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah. Dia bermimpi bahwasanya dia diberi wahyu untuk meneruskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Al-Qur'an sudah menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu khataman nabi, penutup para nabi. Sehingga kalau ada orang yang mengaku sebagai nabi sesudah Nabi Muhammad, itu berarti nabi palsu. Ini akidah, ini ilmu. Itu. Pada kenyataannya ketika ada orang mengaku sebagai nabi, ana sing ngandel. Kesalahannya di mana? Berarti dia tidak pernah membaca Al-Qur'an. Tidak pernah mengkaji Al-Qur'an. Kalaupun dia pernah membaca, dia belum mendapatkan itu tadi, ya, taufiknya belum mendapatkan. Kita kadang membaca sekilas, ya, masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tidak meresap dalam hati kita. Padahal Muhammad jelas dalam Al-Quran, khataman nabi, penutup para nabi. Kok ada nabi baru lagi mereka percaya. Dan juga dalam banyak kasus lain, Al-Quran sudah mengatakan A, ada orang mengatakan B, ikut sing B. Ini kan aneh.
Al-Quran mengatakan begini, ya, sementara orang mengatakan begitu, yang dipercaya yang begitu. Ini. Fa'alima ma la ta'lamu fa'ajala min duni dzalika fathan qariban. Dan Allah mengetahui apa-apa yang engkau tidak ketahui, dan Allah akan menjadikan selain daripada itu fathan qariban. Kemenangan untuk kaum muslimin dalam waktu yang dekat. Allah sudah menjanjikan kaum muslimin, ya. Dalam Al-Quran disebutkan Allah akan menjanjikan kemenangan bagi orang-orang Islam asal dia menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Itu. Ini pasti akan terjadi. Akan tapi selama kaum muslimin itu menjaga Quran dan Sunnah, Allah akan senantiasa menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dijamin. Ya, makanya Rasulullah berdakwah, diperintah oleh Allah untuk berdakwah. Allah yang akan menjaga dari gangguan tangan manusia. Makanya Rasulullah walaupun, ya, keadaan seperti apapun tidak pernah takut. Walaupun bukan berarti Rasulullah bebas dari gangguan, bukan berarti seperti itu. Akan mendapatkan gangguan, akan tetapi tidak akan sampai menyakiti Rasulullah secara berlebihan. Karena Allah menjaga fasayakfikahumullah wa wassami'ul. Allah akan menjaga kamu dari mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di dalam Al-Quran disebutkan seperti itu. Begitu juga untuk kaum muslimin semuanya. Siapapun yang berdakwah dalam dakwah yang hak dari Al-Quran dan Sunnah pasti akan dilindungi. Jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Jangan pernah takut. Ya. Pasti Allah akan meridhoi kita kalau kita menyampaikan sesuatu yang benar. Kita lanjutkan. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahidan. Apa maknanya? Dialah Allah yang sudah mengutus rasulnya, ya, telah mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, wa dinil haq, dan agama yang hak, liyudhirohu, agar supaya agama tersebut mengalahkan aladini kuli, atas seluruh agama-agama yang ada. Wa kafa billahi syahidan, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Ini jaminan dari Allah, ya. Inna dina indallahil Islam. Kita harus yakin, kita harus mantap. Agama ini adalah agama yang hak. Allah yang sudah menurunkan, mengutus Rasulnya Muhammad kepada kita semua dengan petunjuk yang benar. Bagaimana cara kita berkeyakinan, berakidah seperti apa? Ya, kita diakidai dengan akidah yang benar. Bagaimana mengenal Allah, bagaimana kita menyembah Allah, bagaimana kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita bermuamalah dengan manusia, bagaimana kita bermuamalah dengan orang tua, semuanya diatur. Ya, itu yang benar, itu agama yang benar, panduan hidup yang benar, dinil hak, ya. Kalau kita berbicara agama ke ngerpanya dengan takoni agama sih apa? Saya akan jawab nombotan. Agama sih jadi apa? Agama apa? Agama Islam. Agama siapa? Napa? Panjenengan jawab napa? Gampanganannya adalah jalan hidup, nggih, jalan hidup. Agama itu jalan hidup. Ya.
Karena agama-agama yang lain itu hanyalah buatan manusia. Walaupun mungkin ada beberapa agama samawi, akan tapi sudah tercampur. Agama Yahudi adalah agama yang dibawa Nabi Musa dan keturunannya sampai Nabi Isa, ya. Lalu agama Nasrani, agama Samawi juga. Akan tapi sudah banyak dirubah-rubah. Sementara yang lain-lain itu adalah murni, banyak diantaranya adalah buatan manusia tanpa ilmu. Mereka hanya menduga-duga sehingga amalannya pasti berdasarkan perkiraan. Tidak ada dasarnya. Ya kalau ditanya dasarnya apa ya kan urut jere kaki nini itu ya. Agama Islam tidak boleh seperti itu ya. Agama Islam tidak boleh kita beramal kok hanya mengikuti apa yang diamalkan oleh kakek nenek kita tanpa kita mengetahui kebenarannya. Kita lanjutkan ya, yang terakhir ayat yang ke-29. Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ya, Muhammad Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad adalah manusia seperti kita biasa. Hanya memang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi seorang rasul. Tugas rasul, ya, kalau Nabi itu memberitahukan. Kalau Rasul itu menyampaikan. Secara bahasa seperti itu. Ya, Nabi dari kata mengabarkan. Kalau Rasul itu adalah utusan. Ya. Semua Rasul adalah Nabi. Tapi tidak semua Nabi ada Rasul. Ada bukan. Ya, Nabi itu sangat banyak. Ya, sementara Rasul hanya orang-orang nabi-nabi tertentu yang dipilih oleh Allah jadi seorang rasul. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa. Ya. Kalau yang ada orang-orang yang mengaku Islam tapi mereka mendewakan Nabi Muhammad. Katanya Nabi Muhammad diciptakan dari nur, dari cahaya. Ini akidah-akidah yang tidak ada dasarnya sama sekali. Ya. Katanya Nabi Muhammad diciptakan sebelum Allah menciptakan Adam. Na'udzubillah, ini sesuatu yang tidak berdasar. Nabi Muhammad itu seperti kita, lahir dari seorang ibu. Namanya siapa ibunya? Aminah. Ya, Aminah kue wong Kristen apa wong Yahudi apa wong Islam? Aminah. Wong kafir. Nah, wong kafir, ya belum ada Rasulullah, ya ibu bapaknya Rasulullah itu belum sempat memeluk agama Islam. Di akhirat di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Ibu bapaknya Nabi Muhammad di neraka. Itu, ini seperti kita sama, karena memang seperti itu, ya. Kadang kalau ada kami tak ada yang mengatakan seperti itu, nah, ibu bapaknya Muhammad itu berada dalam neraka, ada yang tersinggung. Ada yang tersinggung. Kadang-kadang bahkan Rasulullah SAW menyatakan sendiri ketika ditanya, bapak ibu saya berada di neraka. Akan tapi kata Rasulullah, saya memohon keringanan kepada Allah agar supaya Allah memberikan tempat yang paling ringan nang neraka sing paling seperti apa neraka yang paling ringan? Ada yang tahu? Sendale nang sikile tok sing dibakar, otaknya umeb. Itu yang paling ringan. Nah itu bila ini. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW ya walaupun ibunya mati dalam keadaan belum Islam, masih kafir artinya, dan dipastikan masuk neraka, akan tapi dalam muamalahnya beliau tetap menghormati, ya ketika
beliau sedang bepergian, ketika sudah menjadi Nabi dan Rasul, juga beliau sempat berziarah ke makam ibunya. Itu berada di dekat kota Madinah. Ini bagaimana agama Islam ini mengatur sedemikian rupa. Sekali lagi, Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul, hamba dan Rasulnya. Seorang hamba biasa, dia makan, beliau makan, minum, ya, berkeluarga, beristri, dan sebagainya, sama seperti kita. Hanya memang dipilih oleh Allah dari manusia-manusia tersebut untuk menjadi Nabi dan Rasul sebagai contoh bagi umat manusia, sebagai syahid, saksi bagi kita nanti di yaumul qiyamah. Nabi Muhammad SAW adalah orang pertama yang diberi wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu apa? Ada yang tahu? Rekomendasi bahasanya, surat sakti. Kalau di kita hanya dengan kalau mau masuk instansi anggar itu surat sakti sekarang Presiden Prabowo biasanya ditampangin, betul. Dengan mau masuk ke itu contoh di dunia. Itu nanti di akhirat yang punya itu adalah Nabi Muhammad, orang yang pertama diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Itu. Akan tetapi sekali lagi syafaat itu berlaku ketika orang yang memberi syafaat, yang diberi syafaat diridhoi oleh Allah. Ya. Walaupun Nabi Muhammad memberi syafaat, dia tidak akan mampu untuk memberi syafaat kepada orang tuanya agar masuk surga. Itu bertentangan dengan sunatullah. Apa sunatullah? Orang kafir pasti masuk itu. Makanya tidak bisa walaupun Nabi Muhammad itu usul man Gusti Allah. Gusti Allah ki bapak nyong kan bapak nyong. Lebok nang surga, jangan neraka melas. Tidak bisa. Beda dengan di dunia. Kalau Prabowo kasih tanda tangan ya panjenengan diberi proyek MBG. itu walaupun orang kompeten ya. Itu. Yang terjadi apa ya? Kerusakan di mana-mana. Berbeda yang namanya syafaat. Itu. Nanti semuanya akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersolawat. Itu mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang utama adalah kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya agar kita mendapatkan syafaat. Ya, bukan dengan cara muludan, bukan. Itu malah mendatangkan apa? Laknat dari Allah dan Rasulnya. Besok orang-orang yang merayakan muludan akan ditolak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyontoni ora gampangan. Siapa sih perintah? Itu. Tanda kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan merayakan itu, yaitu kita senantiasa apa? Menjalankan apa-apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Berusaha menjadi orang-orang pionir untuk menjalankan sunnah. Ketika sunnah-sunnah sudah mulai hilang di tengah masyarakat, panjenengan menjadi perintis ya untuk menghidupkan kembali. Yang di tengah-tengah masyarakat sudah mulai pudar, ya, panjenengan giat untuk memberikan contoh yang terbaik. Itu. Nanti insya Allah akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang-orang yang banyak melakukan bid'ah, jangan mengharap. Ya nanti dia akan dipertemukan dengan Rasulullah. Siapa sing perintah seperti itu? Kita lanjutkan. Muhammad Rasulullah, walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya, ya, orang-orang yang bersama Rasulullah. Siapa itu? Para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, berapa jumlahnya? Sahabat berapa jumlahnya? Ribuan. Ya, ribuan. Ya, contoh yang kemarin ikut umroh
yang melaksanakan Baitur Ridwan. Berapa jumlahnya? 1.300, belum ya orang-orang terkemudian. Definisi sahabat adalah orang yang masih hidup dan beragama Islam ketika Rasulullah masih hidup. Ini baru dinamakan sahabat. Kalau yang tidak menangi Rasulullah, murid sahabat, kuwi jenenge tabiin. Murid tabiin jenenge tabiin. Itu urutannya seperti itu. Ya. Allah menggambarkan walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersama Nabi Muhammad SAW, sifat-sifatnya asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kufar. Ya, keras terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang di antara mereka. Ini ciri-ciri orang muslim, mukmin yang benar. Ya. Kepada orang kafir keras dalam arti ketika mereka merangi kita perangi. Kalau mereka tidak merangi kita tidak merangi. Ya, dengan sesama kaum muslimin saling menyayangi. Al muslimu ikhwanul muslim. Muslim itu saudara bagi saudaranya, muslim yang lain. Tidak boleh kita menyakiti saudara-saudara kita sama muslim. Tidak boleh kita merendahkan saudara-saudara kita sama muslim. Tidak boleh. Tidak boleh kita mengejeknya, merendahkan dia dan sebagainya. Itu muslim. Ya, sama muslim. Ibarat bangunan saling melengkapi. Ibarat tubuh satu sakit kabehan melu sakit. Itulah kita. Ya, itulah kita kaum muslimin seperti itu. Ya. Ya, saudara kandung lain bapak lain ibu. Kenapa gitu? saudara Islam. Ya, saudara tapi lain sejen Rama, sejen Biyung. Ya kurbeda kakine, kaki Adam dan Nini. Itu kaum muslimin seperti itu. Ya, saling menolong. Jangan kebalik. Ya, jangan kebalik. Kadang ada orang mukmin yang dengan orang kafir tolong menolong, dengan orang Islam gereja dijaga, ada pengajian dibubarkan. Ini kan kebalik nih. ini kadang-kadang aneh. Ya, kita lanjutkan. Tarohum rukangan sujadan. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Ya, artinya sholat. Ya, mereka yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mengharapkan karunia dan keridhaan dari Allah. Itu ciri-ciri kaum muslimin. Simahum fi wujuhihim, tanda pada wajah mereka terdapat min asaris sujud, tanda bekas sujud. Ya. Ya, jamaah rahimakumullah. Para ulama berbeda tafsir terkait tanda. Ya fi asar. Di antara tanda kaum muslimin bahwasanya solatnya itu membekas dalam dirinya, dalam kehidupan bermasyarakat, bukan berarti tanda di wajahnya itu ada yang kalau sekarang ada orang yang jidatnya kehitam-hitaman, ya itu memang bukan ini yang dimaksud, ya akan tetapi kalaupun ada ya jangan juga dicela, karena itu kulit manusia, terutama muka, ya terutama muka memang ada yang sensitif, ya sehingga ketika banyak melakukan sholat mungkin ya akan bertanda. Bukan itu yang dimaksud, ya para ulama mengatakan bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud simahum fi wujuhihim min asari sujud, tanda mereka dari banyaknya sujud adalah kaum muslimin salatnya, ibadahnya membekas dalam kehidupan sehari-hari. Dia memberikan salam, memberikan artinya apa? Dia membawa keselamatan, membawa kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Ya, kaum muslimin senantiasa taat kepada pimpinan dari salatnya. Tidak ada ya seorang mukmin tahu seorang makmum kalau mendahului imam ndase arep diganti karo ndas kelede temut-temut itu.
Monggo yang mau diganti. Itu diterjemah dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksud daripada simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Wajah mereka berseri-seri besok yaumul qiyamah, juga di dalam kehidupan dunia seperti ini. Ya. Ya alhamdulillah kaum muslimin walaupun tidak perlu memakai anti jerawat, jarang sing jerawatan nggih. Iya, karena sehari minimal dibasuh 5 kali. Itu tanda-tanda memang seperti itu. Artinya apa? Ketika jiwa kita tenang akan terpancar wajah yang cantik semakin cantik, yang gagah semakin gagah, semakin berwibawa dengan sholatnya. Karena jiwanya dipenuhi dengan keimanan. Ini maksud daripada simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Itu tanda mereka dari bekas sujudnya, bekas sholatnya. Dzalika masaluhum fit Taurat. Seperti itu permisalan dahulu di Taurat juga sama. Ketika seorang muslim itu tanda-tandanya sama. Wa masaluhum fil Injil, begitu juga dalam Injil. Kazara'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi. Ya, seperti tanaman yang kokoh yang menjulang ke langit, akarnya kuat, ya, dan daunnya rindang. Dengan diibaratkan pohon yang kokoh, kalau akarnya kuat, daunnya rindang, pasti buahnya juga apik. Itu kaum muslimin seperti itu, ya, dasarnya kuat, punya pondasi yang kokoh dalam beribadah, sehingga apa, dia akan memberikan dampak yang baik bagi lingkungannya. Dimanapun dia berpijak, dia akan junjung lingkungannya. Apapun kedudukannya, dia pasti akan membuat kebaikan-kebaikan di tengah masyarakatnya, bukan keburukan. Itu kaum muslimin, ya, diibaratkan seperti pohon. Itu. Yujibur zurra'an liyaghidha bihimul kuffar, ya, untuk membuat takjub orang yang melihatnya dan membuat orang-orang kafir merasa iri, dengki, ya. Orang mukmin seperti itu, ya, orang yang senantiasa membuat kebaikan. Akan tetapi kalau orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, pasti mereka akan memandang kaum muslimin dengan pandangan benci walaupun tanpa sebab. Ya, betul. Kadang ada orang seperti itu, sudah berbuat baik, sudah berbuat di masyarakat, ya, paribasannya ana wong muslim nyumbang ambulan. Ini ceritanya Kaji Gondrong dahulu, ya. Ya, nyumbang ambulan kan doang nyong pada mati apa ya. Padahal kan dia aja tidak seperti itu, gitu. Itu kadang-kadang seperti itu. Ya, orang-orang kafir ini, ya, itu Kaji Gondrong awal-awal dakwah di Karanggintung seperti itu, membelikan ambulan. Yang orang senang jawabannya seperti itu. Oh, kayak nukona ambulan doang, kenapa wong Karanggintung pada meriang kabeh. Itu seperti ini, orang kafir itu seperti itu, ya. Orang-orang yang pada hakikatnya ada rasa dengki. Itu. Di akhir ayat Allah berfirman, "Ma'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat minhum maghfiratan wa ajran 'adziman." Dan Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal salih. Sekali lagi, beriman dan beramal salih, ya. Harus dengan keimanan cok ora cukup, harus dengan amal. Aja kur ngomong tok, tapi harus diucapkan, diyakini dan diamalkan dalam bentuk amal-amal salih. Kalau sudah seperti ini, Allah menjanjikan apa? Maghfirah, keampunan, dan ajran adiman, dan pahala yang besar. Jemaah rahimakumullah, itu, ya, akhir daripada suratul Fath, ya, ketika Rasulullah nanti di tahun berikutnya Rasulullah itu umroh, ya,
tapi orang Mekah masih dalam keadaan kafir. Rasulullah membaca ayat ini ketika sambil tawaf ya, membaca seperti ini. Nanti insya Allah di kajian yang akan datang kita membicarakan terkait perang Khaybar dan juga nanti umrohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah perjanjian 10 tahun, kemarin kan perjanjiannya Rasulullah boleh umroh tapi tahun depannya. Ini kan tahun Hudaybiyah tahun ke-7, nanti tahun ke-8-nya. Ya. Tinggal masih ada berapa tahun lagi Rasulullah? Kita sudah masuk ke tahun ke-7, ke-8, tinggal 3 tahun kehidupan Rasulullah yang belum kita bahas. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengambil pelajaran dari sirah Nabi Muhammad atau kisah hidup Nabi Muhammad, ya, agar supaya kita bisa mengambil manfaat daripadanya untuk bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.